Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga berita ini ya, yaitu PDIP mulai singgung etika politik PAN. Saya katakan tadi malam di konten saya sebelumnya mengatakan bahwa PAN itu tidak punya etika dalam berpolitik. Kenapa? Masa ya dia berani mengatakan bahwa Ganjar dan Erik ya bisa disatukan ya di koalisi KIB begitu. Sedangkan ya PDIP sendiri yaitu masih ada kaitannya dengan Pak Ganjar yaitu menjadi petugas partai begitu kan. Artinya seolah-olah ya partai PAN ini melangkahi Ibu Megawati secara etika politik dia salah begitu kan. Walaupun menjadi utama yang didorong utamanya adalah Pak Jokowi di situ begitu ya mau tidak mau partai PD harus bersuara begitu kan. Karena pada hakikatnya menurut saya pribadi etika itu harus digunakan ya. Bukan hanya kita keluar-keluar kepada Anies Baswedan begitu kan. Yang tidak punya etika sana sini bilangnya begitu ya seharusnya sama begitu. Ternyata partai PAN ya tidak punya etika juga begitu kan. Ini PDIP mulai singgung etika politik PAN. Wow, ada apa begitu? Jangan-jangan kena tamparan keras dari Ibu Megawati begitu kan si Sulhas ini begitu. Makanya kalau menjadi partai besar seharusnya ada kader yang berprestasi begitu kan begitu logikanya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. PAN Erik Ganjar Erik Ngarcep atau Ngarcep itu dalam singkatan gerakan cepat ya kalau nggak salah. Tapi PDIP malah ngamuk ini. PDIP singgung etika politik. Sikap politik Partai Amanat Nasional PAN yang memberi sinyal bakal mengusung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai bakal calon presiden dan cawapres pemilu di 2024 nanti direspon serius oleh PDIP. Responnya apa ya ini? Wakil Sekjen PDIP ya Sedaristuwati menegaskan mengedepankan etika dalam politik sangat penting. Apalagi Gubernur Jawa Tengah itu masih kader PDIP. Betul begitu. Apa jadi petugas Singanu? PAN ini galau, mau ngikut gerbong Anies tapi kebanyakan jerat politiknya. Mau ke GP dan RT apa daya hanya gerbong kosong yang akan dibawa. Ya bisa jadi seperti itu. Pak Erlangga juga menjadi calon presiden DKIB juga begitu kan. Apakah dia menyodorkan Ganjar atau Erik sedangkan P3 menyodorkan Erik begitu kan. Ya bisa saja ya, bisa saja Pak Erlangga dihianati, bisa saja begitu kan. Dalam artian P3 terus kemudian PAN, lalu kemudian ditambah dengan PDIP, misalnya seperti itu. Lalu kemudian Prabowo Ganjar maaf ya, Pak Erlangga kemana begitu? Ya bisa saja gabung ke koalisi menjadi wakilnya Anies Baswedan begitu. Itulah yang menjadi catatan penting bagi kita begitu. Tinggal lihat reaksi pemodalnya Ganjar, pemodal pencitraan ke provinsi lain, bagi-bagi sembako. PAN sebagai partai politik menghasil memotret kehendak aspirasi rakyat yang berkembang. Kebetulan yang terpotret namanya Ganjar dan kader partai. Kalau saya sebagai orang partai malah bangga kader kita punya nilai di atas rata-rata digandrungi pihak lain. Artinya partai berhasil. Kalau memang partai PAN menginginkan ya pendukung dari pro pemerintah ya tidak menjadi masalah juga. Tapi tidak semuanya yang dilihat pendukung pro pemerintah itu kepada Pak Zulkifli Hasan atau kepada partai PAN, tetapi lebih melihat kepada partai PDIP itu sendiri begitu kan. Karena pada hakikatnya 2 periode ini PDIP yang bisa mengantarkan Pak Jokowi 2 periode kan begitu logikanya begitu. Itulah yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa seolah-olah yang selama ini yang dilihat itu adalah partai PDIP begitu kan. Ini sok main cantik itu benteng ya, mai you mau, ora you ora. Rawat nih, ini PAN usung GP karena didesakan petugas partai. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Ya kalau ini seperti ini terus ya bisa PAN ya, partai PAN bisa jadi nyungsep begitu kan, tidak lolos di parlemen. Ya semoga saja lolos begitu kan. Karena melihat elektabilitas hari ini sudah tahu siapa mereka begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PDIP mulai singgung etika PAN. Ini dikutip dari Politik ya, RMOL atau Republika Merdeka. Sikap politik Partai Amanat Nasional PAN yang memberi sinyal bakal mengusung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai bakal calon presiden dan cawapres di pemilu 2024 nanti direspon serius oleh PDIP.
Dan bahkan dia mengatakan bahwa Sekjen PDIP Susadera Westuti ya mengatakan mengedepankan etika dalam politik sangat penting. Apalagi kata dia Gubernur Jawa Tengah itu masih kader PDIP. Betul begitu kan. Dia masih kader PDIP, petugas partai, lalu kemudian didorong untuk maju menjadi calon presiden di KIB begitu kan dari partai lain. Dan di mana letak logikanya begitu? Kalau Pak Ganjar dia mau, otomatis seolah-olah Ibu Megawati dihianati begitu kan. Selama ini diperbesar oleh partai PDIP, tiba-tiba loncat sana begitu kan. Ya, pada hakikatnya inilah politik dinamis. Secara demokrasi sah-sah aja, tetapi secara etika dia salah begitu kan. Dan bahkan ya apabila benar diusung oleh Partai Nasdem, wah etika ini akan dikritik habis-habisan oleh Partai PDIP itu sendiri begitu kan. Jangan-jangan akan dipanggil lagi sebagai etika politik oleh si Hasto begitu kan. Ya bisa jadi kan. Karena inilah politik begitu. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa etika politik sangat penting dan harus dikedepankan. Jangan sampai main serobot ya, apalagi Pak Ganjar sampai saat ini masih kader dan petugas partai PDIP Perjuangan tegasnya. Bahkan ya Sudara Westuti juga mengakui PAN tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan PDIP mengenai Ganjar Pranowo. Wow, seolah-olah apa? Seolah-olah partai PAN atau Pak Zulhas melangkahi Ibu Megawati begitu kan. Ya secara etika politik ya memang harus izin dong kalau ingin mengusung Pak Ganjar begitu. Tapi apakah PDIP mau begitu? Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Wah, jangan-jangan ya Ibu Megawati sudah tidak dilirik lagi oleh partai-partai lain begitu kan. Kenapa kok langsung mendeklarasikan atau bisa mengusung Ganjar Erik begitu kan. Bahkan dia mengatakan sejauh ini belum ada, ungkap Komisi 5 DPR RI fraksi PDIP ini. Adapun kata Sadarestuawati yang mengenai bakal capres yang akan diusung PDIP masih menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri selaku pemegang hak prerogatif. Bahkan semua itu ada di tangan Ibu Kota Ketum ya, Ketua Ketum. Tentunya beliau akan mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP Perjuangan. Kota Umum Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam pidatonya di Rakornas PAN di Semarang, Jawa Tengah, Minggu ya secara terang-terangan memberikan sinyal dukungan terhadap politikus PDIP Ganjar Pranowo dan menang BUMN Erick Thohir dalam kesempatan itu hadir Presiden Joko Widodo. Bahkan ya tidak hanya Pak Ganjar, ada Pak Erik, sepertinya harmonis ini Pak, tapi jangan lupa sebagai panglima perang kita tunduk kepada Presiden, kata Zulhas. Inilah politik kita, dinamis begitu kan ya, ada pro dan ada kontra, tapi menurut saya pribadi ya sah-sah aja sebenarnya Pak Zulhas mengatakan itu, tapi perlu diingat secara etika politik dia pasti salah begitu kan, karena pada akhirnya yang saya katakan tadi Pak Ganjar itu masih menjadi petugas partai dari partai PDIP itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.